Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 763, Bab Tergelap. Durasi pertarungan mereka bisa dianggap sangat singkat. Namun, tidak ada seorang pun di luar pertarungan yang bisa memahami betapa berbahayanya situasi itu. Jika Suzimo terpengaruh secara mental oleh kata-kata raksasa dan memang mengungkapkan celah, atau jika dia sedikit lebih lambat, dia akan menjadi orang yang terbaring di tanah. Suzimo memelototi mayat raksasa dengan tatapan gelap. Sebagian besar dari apa yang dikatakan raksasa itu benar. Suzimo bukan orang suci dan tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan semua orang. Namun, dengan nasib Little Fatty, monyet, dan lainnya yang tidak diketahui di Myriad Phenomenon City, dia tahu dia pasti harus memeriksa semuanya. Situasi di Myriad Phenomenon City tampak mengerikan. Mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Satu raksasa sudah sangat merepotkan untuk dihadapi. Suzimo benar-benar tidak terlalu percaya diri jika benar-benar ada lebih dari 100 raksasa di kota fenomena segudang. Selanjutnya, melalui raksasa yang mati, Suzimo menemukan bahwa ada seorang pemimpin raksasa juga. Kekuatan pemimpin raksasa mungkin sebanding dengan Nas Chen Sol. Secara alami, pilihan teraman saat ini adalah mengkonsumsi ramuan dan memulihkan diri di tempat. Bahkan jika dia tidak dapat pulih ke kondisi puncaknya, dia harus memulihkan energi rohnya setidaknya 80% sebelum kembali dengan fenomena inti emasnya, itu adalah pilihan teraman. Namun, Suzimo benar-benar khawatir tentang Little Fatty dan yang lainnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Setelah hening sejenak, dia memutuskan untuk segera kembali ke Myriad Phenomenon City. Tolong jangan biarkan apapun terjadi pada mereka. Suzimo bergumam pelan dengan tatapan dingin. Dalam sekejap, dia melesat ke arah Myriad Phenomenon City. Ki darah melonjak ke langit dan roh pendendam mengelilingi Myriad Phenomenon City. Di jalan-jalan, atap dan setiap sudut, anggota badan yang dibebat dan mayat yang dingin dapat terlihat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Lampu gelap di udara masih melayang-layang. Tawa seram bisa terdengar di mana-mana. Setiap raksasa membawa seorang pembudidaya yang hampir tidak hidup di tangan mereka. Mereka mengunyah daging dalam suap besar dan mata mereka bersinar dengan kilatan hijau yang bersemangat. Dari 100.000 teladan, hampir setengahnya mati dan bahkan lebih banyak lagi yang terluka. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izinku. Pemimpin ras dewa berdiri di udara dan menatap para pembudidaya yang sangat ketakutan di bawah. Meskipun nadanya tenang, itu memiliki otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tidak ada yang berani menantang ras dewa. Siapapun yang menantang ras dewa hanya memiliki kematian yang menunggu mereka. Secara bertahap, beberapa pembudidaya menghentikan upaya mereka untuk melarikan diri dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang tak ada habisnya. Beberapa dari mereka berdiri di tempat dengan kaku dan menatap mayat-mayat di genangan darah dengan ekspresi kosong seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Sangat bagus. Bibir pemimpin ras dewa melengkung dan memberikan komentar dingin, selama kalian tinggal di sini dengan patuh, aku tidak akan membunuh dengan tidak masuk akal dan aku tidak akan memakan kalian sebagai makanan seperti ras raksasa. Di mata ras dewa, manusia sangat murah dan daging mereka sangat kotor, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk mengkonsumsi sesuatu yang serendah ini. Ketika dia mendengar itu, pemimpin raksasa di udara mendengus dingin dan mengangkat tangannya sebelum berteriak, "Klan, apakah kamu sudah kenyang?" Perutku hampir meledak. Menyenangkan. Seorang raksasa tertawa terbahak-bahak. Pemimpin raksasa mengangguk dan melambaikan tangannya sebelum menyatakan, "Semut dari ras manusia, dengarkan. Selama kalian tinggal di Myriad Phenomenon City dengan patuh dan tidak memikirkan untuk melarikan diri, ras raksasa dapat menyelamatkan hidup kalian untuk saat ini juga." Petik 2. Pemimpin, meskipun kami sudah kenyang makan, kami belum kenyang untuk membunuh. Seorang raksasa berteriak, tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Apa yang Anda tahu? Pemimpin raksasa tersenyum sinis. Jika kita membunuh manusia, daging mereka tidak akan segar lagi. Aku berniat untuk membesarkan mereka di Myriad Phenomenon City sebagai makanan untuk kita di masa depan. Kamu benar-benar bijaksana, pemimpin. Banyak raksasa berteriak serempak saat mata mereka berbinar. Tuan yang sempurna Yu Jun gemetar karena marah ketika dia mendengar itu. Biksu Yinlu menghela napas dalam-dalam. Ketika dia melihat semua yang terjadi, seolah-olah dia bisa merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan umat manusia di era primordial ketika mereka ditaklukkan oleh 10.000 ras. Lebih banyak pembudidaya berhenti dalam upaya melarikan diri mereka. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka terus melarikan diri dari kota. Jika mereka tetap berada di Myriad Phenomenon City, mereka setidaknya bisa tetap hidup untuk jangka waktu tertentu. Nian Qi ada di tangan ras dewa, aku tidak bisa pergi. Kalian pergi dulu dan cari yang pertama. Jangan biarkan dia kembali ke sini, apapun yang terjadi,
King King memiliki ekspresi yang bertentangan dan akhirnya membuat keputusan setelah merenung sejenak. Little Fatty dan yang lainnya tidak mengenali Nian Qi. Namun, King King bisa melihatnya dengan jelas, wanita dengan tangan dan kakinya terikat oleh ras dewa tidak lain adalah Nian Qi. Aku juga tidak akan pergi jika kamu tidak pergi. Harimau roh itu menekan rasa takutnya dan memukul dadanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jangan khawatir, Hu Batian akan ada di sini bersamamu. Para penyusup dari ras lain ini harus melewatiku sebelum mereka bisa menangkapmu. King King tersentuh dan menatap harimau roh dengan mata memerah. Kami juga tidak akan pergi. Mata merah monyet berkedip saat dia berkata dengan tenang. Kakak monyet, kamu tidak perlu untuk itu. Kami bersumpah saudara jadi kami secara alami harus melalui suka dan duka bersama. Betul sekali. Tebal dan tipis. Singa emas mengangguk juga dan mencengkeram tinjunya. Little Fatty menggaruk kepalanya dan berbalik untuk melihat Leng Rou dan Lin Xuanji dengan ragu-ragu. Lin Xuanji tertawa pahit. Tidak mungkin aku akan pergi. Myriad Phenomenon City didirikan oleh Enigma Palace. Sebagai murid generasi saat ini dari Istana Enigma, ini harus menjadi kuburanku bahkan jika aku harus mati. Mata Ji Chengtian bersinar terang saat dia berkata dengan nada gelap, mari kita tinggal di sini juga. Saat ini, sebagian besar pembudidaya telah memilih untuk tinggal di Myriad Phenomenon City dan hanya sedikit yang melarikan diri. Jika kita melakukan langkah sembrono, kita pasti akan menjadi target ras raksasa dan dewa. Baik, semua orang setuju. Semuanya, berkumpul di sekitar 3 Naschen Souls ini. Pemimpin raksasa memandang dewa yang sempurna Yu Jun dan dua lainnya dan berkata dengan nada mengejek. Kenapa kamu bergerak sangat lambat? Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Petik 2. Seorang kultivator yang terluka parah dan terhuyung-huyung dicaci oleh seorang raksasa. Seketika, kepalanya dipenggal dan dia terbunuh di tempat. Para pembudidaya yang tersisa merasa ngeri dan tergesa-gesa. Semua orang dari ras dewa berdiri dengan ekspresi arogan dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada belas kasihan di mata mereka saat mereka menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Tak lama, para pembudidaya di kota berkumpul bersama dalam kelompok yang padat. Dengan dukungan dari Lord Luo Sue yang sempurna, Lord Yu Jun yang disempurnakan berjuang untuk berdiri dan melihat ke bawah. Ada lebih dari 100.000 teladan manusia di tempat ini kemarin. Sekarang, hanya ada sekitar 50.000 yang tersisa, setengah dari para pembudidaya telah berubah menjadi mayat dingin yang tertidur abadi. Tragis, setengah dari 50.000 pembudidaya yang tersisa terluka juga dan akan berakhir sebagai makanan untuk ras raksasa, tidak ada yang akan selamat. Air mata mengalir di wajah dewa yang sempurna Yu Jun saat bibirnya bergetar. Setelah beberapa saat, dia memilih untuk tetap diam dan suaranya berubah menjadi desahan yang dalam. Puncak fenomena segudang ada di belakang mereka. Puncak gunung didirikan di sini di era kuno dan telah menyaksikan kelahiran paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya serta kebangkitan umat manusia, itu menyaksikan perkelahian dan bentrokan para kaisar kuno. Tapi sekarang, puncak gunung dibuat untuk menyaksikan pembantaian 100.000 paragon oleh penyusup dari ras asing. Hari ini pada akhirnya akan menjadi bab yang paling memalukan dan paling gelap dari sejarah umat manusia. Bab 764, Manusia yang Pantang Menyerah. Darah segar yang lengket merembes di antara celah lempengan batu dengan cara yang mengerikan. Lebih dari 100 raksasa mengelilingi para pembudidaya yang tersisa dan kaki besar mereka meninggalkan jejak kaki berlumuran darah di lempengan batu dengan cara yang menakutkan. Tubuh raksasa yang tinggi dan besar serta sayap dagingnya yang hitam pekat memberikan tekanan yang sangat besar. Di dalam kelompok, banyak pembudidaya menggigil dengan kepala tertunduk, mereka tidak berani menghadapi wajah mengancam dan mata hijau ras raksasa. Suasana berubah menjadi sangat represif. Faktanya, banyak pembudidaya yang khawatir tentang bagaimana mereka bernapas, takut bahwa mereka akan menarik perhatian ras raksasa dengan aktivitas apapun. Hahaha, pemimpin raksasa senang ketika dia melihat itu dan mengangkat kepalanya dalam tawa. Jadi, inilah yang disebut teladan umat manusia. Betapa tidak berharganya. Tidak ada yang membantahnya. Lin Xuanji dan yang lainnya memiliki ekspresi dingin. Meskipun hati mereka berkobar karena marah, mereka menekan emosi mereka. Pemimpin ras dewa berdiri di udara dan mengalihkan pandangannya ke para pembudidaya yang berkumpul di bawah dengan acuh tak acuh. Sebagian besar pembudidaya di sini tidak dapat dianggap sebagai teladan. Dia berhenti sejenak sebelum mengubah topik, menyeringai tanpa beban. Saya mendengar bahwa ada total 108 tempat di peringkat fenomena ras manusia. Hanya mereka yang bisa mendapatkan tempat di peringkat fenomena yang dapat dianggap sebagai teladan sejati umat manusia. Hah? Pemimpin raksasa menyeringai. Tatapannya berkibar saat dia menyatakan dengan keras, siapakah teladan dari peringkat fenomena? Berdiri dan biarkan aku melihatmu. Dia menekankan kata, paragon, dan nadanya membunuh. Semua orang bisa mendengar niat membunuh dalam nada suara pemimpin raksasa. Awalnya,
Daftar di peringkat fenomena adalah kehormatan besar bagi para pembudidaya dan mereka juga akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Tapi sekarang, peringkat fenomena adalah tanda kematian bagi para pembudidaya ini. Tidak ada yang menonjol. Siapapun yang menonjol akan mati. Fufu. Pemimpin raksasa tertawa sinis. Aku akan mulai membunuh orang jika tidak ada yang muncul secara otomatis. Kehebohan pecah di antara kerumunan. Tolong selamatkan hidupku, senior. Aku bersedia mengikutimu dan menjadi budak atau binatang rohmu. Akhirnya, seorang kultivator yang tidak bisa menahan tekanan jatuh berlutut di depan pemimpin raksasa dengan ekspresi menakutkan. Itu adalah Duan Qingping dari Clearwind Temple yang menduduki peringkat 20 pada peringkat fenomena. Dia pasti bisa dianggap sebagai teladan umat manusia. Namun, pada saat itu, Duan Qingping berlutut di depan pemimpin raksasa tanpa sedikit pun martabat dan memohon untuk hidupnya dengan keras. Faktanya, dia bersedia menjadi binatang roh dan budak dari pihak lain. Tidak ada yang mengejeknya. Bahkan Lord of Clearwind Temple yang sempurna mati di tangan pemimpin ras dewa, apalagi yang bisa dia lakukan. Semua semut takut mati, apalagi dia. Kebanyakan pembudidaya membudidayakan untuk tujuan umur panjang. Bahkan Tuan yang sempurna, tokoh perkasa, dan leluhur mungkin tidak benar-benar dapat melepaskan keterikatan mereka terhadap hidup dan mati, apalagi dia yang merupakan inti emas. Kamu ingin menjadi budak dan binatang rohku. Pemimpin raksasa menatap dingin pada Duan Qingping saat dia berkata perlahan, ras manusia tidak layak. Dia tertawa kejam dan memenggal kepala Duan Qingping dengan tebasan. Dengan mengocok, dia meraih kepala Duan Qingping di tangannya sebelum menghancurkannya dan meminum jus otaknya dalam suap besar. Pemimpin raksasa menggelengkan kepala Duan Qingping dan tertawa terbahak-bahak. Fufufu, teladan, peringkat fenomena, kamu hanya layak menjadi makanan bagi kami. Ratusan makhluk ras raksasa tertawa terbahak-bahak dan penampilan mereka menjadi lebih mengancam, menyerupai hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka. Penyusup dari ras asing, kamu pantas mati. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari kerumunan. Pada saat itu tampak sangat mencolok. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Banyak pembudidaya berputar ke arah suara itu. Semua orang ingin melihat siapa orang yang berani melompat keluar dengan pernyataan itu terlepas dari situasi di mana mereka hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Tawa ras raksasa tiba-tiba berhenti juga. Wajah pemimpin raksasa langsung berubah pucat. Sesosok berjalan keluar perlahan dari dalam kerumunan. Kultivator mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut hitam, tetapi wajahnya sangat pucat. Dia terluka dan tampak sangat lemah sementara tatapannya agak kosong dan dilempari batu. Namun, orang itu mengeluarkan aura yang sangat tajam. Dia memiliki keberanian yang tak tertandingi saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Nomor 7 di peringkat fenomena, Du Gujian. Ki darah sangat deras dan mayat berserakan di mana-mana di Myriad Phenomenon City. Tidak ada yang bisa membayangkan tekanan yang harus dia tanggung untuk melangkah keluar terlepas dari situasinya. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka melihat sosok yang kesepian itu. Ada yang memuja, ada yang kasihan dan ada yang mati rasa. Di dalam kerumunan, Hang Qiyu menundukkan kepalanya saat dia melihat Du Gujian melangkah maju. Dia kalah dari Du Gujian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Namun, dia tidak pernah mengakui kekalahan bahkan sekalipun di dalam hatinya. Perjalanan mereka berdua di masa depan masih panjang. Baru pada saat itulah Hang Qiyu menyadari bahwa dia telah kalah total. Pembudidaya pedang berspesialisasi dalam mengolah keganasan mereka. Mereka memupuk tekad mereka dan mendorong maju tidak peduli apa. Namun, ketajamannya telah menghilang sepenuhnya di hadapan pembantaian ras raksasa. Namun, ketajaman Du Gujian tetap ada dan hanya diasah lebih dalam. Dia mengarahkan pedangnya ke arah raksasa. Bagus sekali, kamu sangat baik. Pemimpin raksasa memutar lehernya dengan suara berderak dan tertawa mengancam dengan tatapan kejam. Siapa lagi yang marah? Majulah. Hitung aku. Suara lain terdengar di kerumunan. Meskipun sedikit lembut, itu sangat tegas. Itu Su Xiaoning. Gadis pemalu ini telah berubah secara signifikan setelah mengalami kematian kerabatnya. Pada saat itu, dia mengumpulkan keberanian besar dan berdiri tegak. Meskipun ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial dan kamu memiliki garis keturunan bangsawan dan kekuatan bawaan yang besar, jadi apa? Selama era kuno, 9 ras primordial kalah dan ras raksasa juga kalah. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menjalani hidup dengan tercela. Petik 2. Meskipun kami manusia secara bawaan lemah sejak lahir, kami tidak akan membiarkan diri kami diinjak-injak oleh Anda ras asing dan dibantai oleh Anda tanpa pandang bulu. Kata-katanya kuat dan nadanya kuat. Banyak pembudidaya bekerja dan semangat juang mereka bahkan tersulut. Hahaha. Pemimpin raksasa mengejek dan memandang Xiaoning dan Du Gujian sebelum tertawa terbahak-bahak. 2 semut belaka dan kamu pikir itu cukup untuk membentuk pemberontakan.
Hitung aku. Lin Xuanji menonjol dengan gigi terkatup. Ras raksasa, ini adalah tempat suci bagi umat manusia. Setiap ubin di sini dibuat dengan mudah oleh peri linglong. Bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku, aku akan menjaga tempat ini dan tidak akan pernah mundur. Saya juga. Iblis Ji berdiri di depan. Aku juga. Little Fatih mengangkat bahunya yang gemuk dan meremas jalan keluar. Hitung aku. Hitung aku. Si Jian, Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya berdiri di depan. Suara-suara terdengar di dalam kerumunan satu demi satu. Mata Lord Luo Sue yang sempurna memerah. Mata Biksu Yin Lu menjadi basah juga. Dewa yang sempurna Yu Jun sangat emosional dan tubuhnya gemetar. Itu adalah paragon sejati. Itu adalah harapan untuk masa depan umat manusia. Selama era kuno, justru karena paragon menonjol satu demi satu untuk bertarung melawan 10.000 ras. Setiap generasi mendahului yang sebelumnya dan mereka bertarung melawan 9 ras primordial, menciptakan status quo saat ini. Ras manusia pantang menyerah dan akan bertarung. Bahkan jika mereka mungkin tidak bisa menang, mereka tidak akan menyerah. Itulah semangat ras manusia, jiwa mereka. Kau, au. Inti dalam monyet beredar dan tubuhnya mengembang. Ki iblis menyelimuti dirinya saat dia memukul dadanya dengan marah dengan niat bertarung yang hebat. Dia tertawa terbahak-bahak dengan kilatan merah di matanya. Bal raksasa, omong kosong apa, aku sudah lama menderita dengan wajah jelekmu. Mengaum. Harimau roh dan singa emas mengaum satu demi satu juga dan berjalan keluar dari kerumunan. Bab 765, Roh Malam Tersembunyi. Night Spirit tidak berbicara juga tidak kembali ke bentuk aslinya. Dia hanya berdiri diam dan berdiri di belakang Xiaoning tanpa ekspresi. Mata hitam pekatnya mengungkapkan emosi yang bertentangan. Itu bukan rasa takut, itu lebih seperti kehati-hatian. Tangan dan kaki Nianqi diikat oleh ras dewa dan dia memiliki ekspresi lelah. Rambut kuningnya yang layu menutupi wajahnya yang tak tertandingi. Kepalanya tertunduk sepanjang waktu saat dia tetap diam. Fufu, pemimpin ras dewa mengangkat alisnya dan berkata dengan senyum palsu, sepertinya sudah lama sejak ras raksasa keluar. Bahkan hewan peliharaan kecil ini berani menantang kalian. Kamu lebih terlihat seperti hewan peliharaan kecil. Karena mereka sudah dalam keadaan ini, harimau roh tidak lagi memiliki keberatan dan berteriak, ayah harimaumu di sini tidak akan mengubah namaku. Saya Hubatian. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Wajah pemimpin ras dewa menjadi gelap. Pemimpin raksasa tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ras dewa juga tidak jauh lebih baik. Meskipun saya tidak mengkonsumsi daging manusia, saya mendengar bahwa tulang harimau adalah tonik yang hebat. Serahkan harimau roh itu kepada ras dewa. Petik 2. Pemimpin ras dewa melihat ke bawah dengan ekspresi arogan dan berkata dengan acuh tak acuh, bagiku, membunuhmu semudah meremas semut. Jangan sampai Anda mengklaim bahwa saya menggertak Anda, saya akan menyelamatkan hidup Anda jika Anda bahkan mampu mengalahkan klan terlemah dari ras dewa. Saat dia mengatakan itu, seseorang dari ras dewa menonjol. Dia memiliki rambut emas, mata biru dan fitur indah saat dia memelototi harimau roh dengan niat mematikan. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Harimau roh menggertakkan giginya dan menonjol dengan berani. Agar adil, ini adalah skenario terbaik. Meskipun para pemimpin ras raksasa dan dewa sama-sama berada di ranah inti emas juga, mereka dapat membunuh jiwa-jiwa baru lahir yang berada di atas ranah kultivasi mereka. Harimau roh jelas bukan tandingan mereka. Namun, jika dia melawan raksasa biasa atau makhluk ras dewa, dia akan memiliki kesempatan untuk menang. Pemimpin raksasa senang dan tertawa mengancam. Siapapun yang bisa mengalahkan klanku bisa menyelamatkan nyawamu juga. Karena kalian memiliki keinginan mati, aku tidak harus berdiri dengan sopan. Monyet berjalan ke depan dengan langkah besar dan memukul dadanya dengan kedua tangan, berteriak membunuh, siapa yang berani menantangku. Ketegangan di kedua sisi sangat tinggi. Beraninya monyet iblis bertindak begitu kurang ajar. Anda meminta untuk mati. Petik 2. Raksasa melebarkan sayapnya dan melayang ke udara, menyerbu ke arah monyet dalam sekejap. Tindakan tunggal itu menyebabkan pertarungan besar pecah di kedua sisi. Selain ras dewa yang mengirim satu orang untuk bertarung melawan harimau roh, ras raksasa juga mengirim 13 orang untuk bertarung melawan Xiaoning, Little Fatih, Leng Rou, Ji Chengtian, Si Jian, Ming Zhen, Demoness Ji, Monkey, King, Roh Malam, Rubah Kecil, Singa Emas, dan Dugu Jian. Tidak peduli itu adalah ras dewa tunggal atau 13 raksasa, semuanya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Namun, Little Fatih dan yang lainnya berada di level yang berbeda. Monyet memiliki keganasan yang luar biasa dan memiliki keunggulan melawan raksasa dengan kekuatannya yang kuat, teknik tinju baja dan gerakan lincah, raksasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Ming Zhen adalah nomor 4 di peringkat fenomena dan memiliki fondasi yang stabil. Dia juga tahu banyak keterampilan rahasia Sekte Buddha dan dilindungi oleh teratai hijau pembersih dunia, dia sama-sama cocok dengan raksasa.
Ji Chengtian, Leng Rou dan yang lainnya hanya bisa bertahan secara pasif. Xiaoning, King dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya saat mereka bertukar pukulan, mereka bisa mati kapan saja. Xiaoning adalah murid dari Sekte Eliksir Yang. Dia melampaui semua orang di ranah kultivasi yang sama dalam hal penyempurnaan ramuan. Namun, kekuatan tempurnya tidak luar biasa, bagaimana dia bisa bertarung melawan raksasa. Dentang, pedang melengkung raksasa berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan hendak mengiris tenggorokan Xiaoning ketika ditolak oleh 5 jari yang melesat tiba-tiba. Kukunya sangat tajam dan berkilau dengan kilau gelap. Jejak bunga api dilepaskan ketika bentrok dengan pedang melengkung ras raksasa. Itu adalah roh malam. Night Spirit melepaskan diri dari serangan raksasa di belakangnya dan tanpa sadar muncul di samping Xiaoning untuk menyelamatkannya. Berdiri di belakangku. Dia tidak membuang waktu untuk menjelaskan dan meninggalkan komentar itu sebelum melindungi Xiaoning di belakangnya. Raksasa yang awalnya mengejar Xiaoning marah ketika mangsanya yang akan diambilnya diambil darinya. Dengan itu, dia menyerang Night Spirit. Pada saat yang sama, raksasa yang awalnya melawan Night Spirit juga ikut mendekat. Dua raksasa menyerang pada saat bersamaan. Night Spirit memiliki tatapan dingin dan teknik gerakan lincah. Sosoknya berkedip tanpa henti di mana dia berdiri seperti hantu dan meninggalkan serangkaian bayangan, dia tidak dirugikan bahkan melawan dua lawan. Kamu cukup mampu untuk bertahan melawan dua raksasa. Pemimpin raksasa menyilangkan tangannya dan mencibir. Meskipun King memiliki sayap juga, teknik gerakannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan raksasa. Kilatan cahaya darah muncul. Dalam waktu kurang dari 3 napas, King terluka. Meskipun tidak fatal, darah menyembur tanpa henti dari lukanya. Wajah King pucat dan sudah kehilangan keseimbangan, dia hampir jatuh dari udara. Mati! Raksasa bersemangat dan berteriak sebelum menebas. Berdebur, sosok lain melintas dan menyelamatkan King dari pedang melengkung raksasa. Itu adalah roh malam lagi. Setelah menyelamatkan King, Night Spirit bertarung melawan 3 raksasa. Tidak peduli seberapa menakutkan teknik gerakan raksasa atau jenis sudut yang mereka serang, semuanya dinegasikan saat Night Spirit membela setiap gerakan. 3 raksasa gagal dalam upaya pembantaian mereka dan malah melukai diri mereka sendiri. Ekspresi pemimpin raksasa sedikit menjadi gelap saat dia menatap Night Spirit dalam diam. Situasi Night Spirit menarik perhatian 3 Nas Chen Souls juga. Tuan Luo Sue yang sempurna bertanya dengan heran, apa itu makhluk roh? Teknik gerakannya tidak kalah dengan ras raksasa. Bukan itu saja, Biksu Yinlu menggelengkan kepalanya. Jangan lupa, dia belum kembali ke wujud aslinya. Dengan kata lain, dia tidak berada di puncak kekuatan tempurnya sekarang. Tuan yang sempurna Yu Jun sedikit mengernyit tanpa mengatakan apa-apa. Dia sedang memikirkan alasannya, mengapa Night Spirit tidak kembali ke bentuk aslinya bahkan pada saat ini. Apa yang dia coba sembunyikan? Apa pertimbangannya? Tiba-tiba, seruan terdengar dari kerumunan. Rubah kecil gagal menyihir raksasa dan hampir terbunuh ketika roh malam menyelamatkannya. Garis keturunan ras raksasa adalah bangsawan dan memiliki ingatan yang sangat menakutkan tentang warisan mereka serta keterampilan rahasia dan teknik kultivasi. Tidak mungkin raksasa dapat disihir oleh rubah kecil dengan begitu mudah. Pada saat itu, Night Spirit sudah bertarung melawan 4 raksasa sendirian. Dalam waktu kurang dari 10 napas, 3 orang dikalahkan. Terlebih lagi, situasi yang lain juga tidak terlihat bagus, mereka bisa mati kapan saja. Meskipun Ji Chengtian berada di peringkat fenomena, peringkatnya mendekati akhir. Akhirnya, dia tidak bisa menahan serangan raksasa yang tak henti-hentinya dan fenomenanya hancur. Sebuah cahaya dingin melintas. Pada saat Ji Chengtian bereaksi, cahaya sudah dekat dengannya. Itu terlalu cepat. Ji Chengtian menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dentang, suara benturan logam bergema. Kakak Ji, mundur, aku akan membantumu. Lin Xuanji melambaikan kipas lipat di tangannya dan menangkis pedang melengkung raksasa untuk menyelamatkan Ji Chengtian. Kidarah dan energi rohnya dilepaskan sepenuhnya saat dia bertarung melawan 2 raksasa. Murid-murid Istana Enigma tidak pernah ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat fenomena. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Pada saat ini, banyak pembudidaya akhirnya menyaksikan kemampuan Lin Xuanji. Ini adalah teladan sejati dari ras manusia. Meskipun dia bertarung melawan ras raksasa, tidak ada tanda-tanda kelemahan dan dia tidak mundur sama sekali. Bab 766, Tarian Iblis Surga. Serangkaian jimat menari-nari di udara dengan lampu roh tumpah kemana-mana, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa bertahan melawan pedang melengkung raksasa. Jimat perlindungan di tubuh Leng Rou ditembus tak lama kemudian. Astaga, dalam lebar rambut, pita berwarna merah muda merobek udara dan menyelamatkan Leng Rou dari ambang bahaya. Demones Ji ada di ujung lain pita. Wajah Leng Rou pucat saat dia berkata dengan lembut, terima kasih.
Iblis, kamu pikir kamu cukup mampu untuk melawan kami berdua? Raksasa yang menargetkan Leng Rou mengalihkan pandangan dinginnya ke Demoness Ji. Ledakan, fenomena inti emas Iblis Ji tidak dapat menahan serangan gabungan dari dua raksasa dan segera bubar. Bahkan untuk Rentu dan Pang Yue yang merupakan teladan yang berada di 10 besar peringkat fenomena, mereka tidak dapat bertahan melawan ras raksasa tanpa perlindungan dari fenomena inti emas mereka. Desir, dua sosok melesat di udara dan Demoness Ji bingung untuk sesaat. Namun, dia menenangkan dirinya tak lama dan kilatan iblis bersinar di matanya yang indah. Tepat di depan semua orang, dia menunjukkan teknik yang sangat memperdaya. Dia mengetuk tanah dengan langkah ringan dan sosoknya bergerak melalui garis-garis cahaya yang dingin tetapi dia benar-benar tidak terluka. Kecepatan ras raksasa benar-benar mengejutkan. Semua pembudidaya yang hadir dapat menganggap diri mereka beruntung jika mereka dapat selamat dari beberapa serangan. Namun, Iblis Ji berhasil menghindari gerakan membunuh dua raksasa dengan teknik gerakannya. Tidak hanya itu, dia tidak panik terhadap dua raksasa dan ada keindahan yang tak terlukiskan dalam gerakannya. Sosok merah mudanya tampak seperti menari di atas bilah pedang dan sangat menawan. Gerakannya agak aneh. Tuan Luo Sue yang sempurna berkata dengan lembut. Dewa sempurna Yu Jun merenung sejenak sebelum menyentak kepalanya untuk berseru, itulah tarian iblis surga. Ah, serangkaian seruan bisa terdengar saat menyebutkan, tarian Vien surga. Legenda mengatakan bahwa Heaven Vien Dance adalah keterampilan rahasia yang membuat Peri Linglong terkenal. Meskipun dia tidak diberikan status seorang kaisar, Peri Linglong mampu menandingi serangan kaisar manapun yang mengandalkan teknik gerakan itu. Bahkan ada legenda yang mengatakan bahwa kaisar jatuh cinta pada Peri Linglong setelah menyaksikan tarian surgawinya. Itu adalah keterampilan rahasia paling terkenal di zaman kuno. Meskipun istana Enigma didirikan oleh Peri Linglong, keterampilan rahasia itu tidak diturunkan. Memikirkan bahwa Heaven Vien Dance akan muncul kembali di Demoness Ji. Tidak ada kesalahan. Dewa sempurna Yu Jun berkata dalam-dalam, ketika istana kaisar manusia muncul 20 tahun yang lalu, gadis murni dari sekte iblis ini juga memasukinya. Dia pasti telah mempelajari tarian iblis surga dari istana kaisar manusia. Itu tidak menyerupai teknik gerakan sama sekali. Itu lebih seperti dia benar-benar menari. Sosok iblis wanita Ji elegan dan kakinya ringan. Saat roknya berkibar, dia menampilkan sosoknya dengan sempurna dan mengungkapkan pesona yang sensasional. Lampu pedang tajam menyapu tubuhnya dengan lebar rambut. Seiring berjalannya waktu, gerakan iblis Ji menjadi semakin cair dan aura tak terlihat terbentuk di sekelilingnya. Auranya meliputi dua raksasa. Keduanya tampak bingung dan teknik gerakan mereka menjadi lamban seolah-olah mereka telah melangkah ke rawa. Ekspresi pemimpin raksasa berubah muram saat dia mendengus dingin. Awalnya, dia berpikir bahwa klannya akan mampu menghancurkan semua semut dalam waktu kurang dari 10 napas. Untuk berpikir bahwa mereka memiliki beberapa masalah. Apakah kamu membutuhkan ras dewa untuk membantumu? Pemimpin ras dewa memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Pemimpin raksasa menggertakkan giginya. Tidak. Di sisi lain, tubuh besar harimau roh itu dikirim terbang oleh satu pukulan dari makhluk ras dewa dan dia berguling puluhan kaki di tanah dengan cara yang menyedihkan. Kepalanya berputar dan dia tidak bisa lagi mengingat apakah ini yang kelima atau keenam kalinya hal itu terjadi. Pada saat itu, dia terluka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia benar-benar dikalahkan dalam hal kekuatan dan kecepatan. Dia sama sekali tidak cocok. Jika harimau roh tidak menyatukan telapak tangannya dengan 4 cakar makhluk suci ras harimau di sarang sputum naga astral dan mengalami transformasi total, tubuhnya akan hancur oleh ras dewa sejak lama. Harimau roh merasa bahwa dia sudah berada di batas kemampuannya untuk dapat bertahan hidup sampai sekarang. Mengaum, dia menggeram dalam dan berusaha untuk berjuang dan berdiri. Namun, dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ini sudah berakhir. Ras dewa diinjak-injak dengan langkah besar dan diulurkan, menghantam kepala raksasa harimau roh itu. Jika pukulan itu mendarat, lubang berdarah pasti akan muncul di dahi harimau roh. Tiba-tiba, sosok gelap yang menyerupai sosok muncul dari udara tipis dan meninju, bertabrakan dengan tinju makhluk ras dewa. Kamu meminta kematian. Ras dewa hanya ditertawakan tanpa mengetahui siapa penyusup itu. Tidak peduli siapa itu, siapapun yang mencoba melawan ras dewa secara langsung dalam pertempuran jarak dekat untuk menantang fisik dan ki darah mereka hanya memiliki keinginan mati. Ras dewa disalurkan ki darah emasnya dan dia bersinar cemerlang seperti makhluk surgawi. Auranya naik dengan kuat dan suara tsunami bahkan bergema dari permukaan tinjunya. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Saat daging dan tulang bertabrakan, suara kekalahan tumpul bergema. Ekspresi ras dewa membeku dan tatapannya yang awalnya menghina menghilang segera. Dia mengerutkan kening dan terhuyung 3 langkah ke belakang, seolah-olah dia sangat kesakitan. Makhluk ras dewa dipukul mundur oleh orang lain. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan tercengang.
Itu adalah roh malam. Tanpa sadar, roh malam berhasil keluar dari serangan terfokus dari 4 raksasa dan menyerbu untuk meninju seseorang dari ras dewa dan menyelamatkan harimau roh. Kamu memiliki keinginan kematian. Ras dewa sangat marah dan menyerang Night Spirit. Pada saat yang sama, keempat raksasa tiba. Saat ini, roh malam sedang bertarung melawan 4 raksasa dan makhluk ras dewa. Namun, masih belum ada tanda-tanda kekalahannya. Pemimpin ras dewa menyipitkan pandangannya dan matanya berkedip. Ini menjadi menarik. Benda apa ini yang mampu menandingi ras raksasa dalam kecepatan dan ras dewa dalam kekuatan? Hampir pada saat yang sama, para pemimpin ras raksasa dan dewa saling bertukar pandang. Pemimpin ras dewa tersenyum lembut dan bertanya, bisakah Anda memberitahu apa latar belakang pria berbaju hitam itu? Aku tidak peduli dia apa. Paling-paling, aku akan turun tangan secara pribadi untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Pemimpin raksasa menjawab dengan dingin tanpa ekspresi apapun. Itu benar, pemimpin ras dewa mengangguk. Meskipun dia cepat dan memiliki kekuatan yang layak, dia jauh jika dibandingkan dengan kita. Tepat ketika kedua pemimpin itu mengobrol dengan santai, sesuatu berubah di medan perang. Singa emas akhirnya gagal bertahan dan ditebas dari belakang oleh raksasa. Hampir terpotong menjadi 2, dia jatuh ke tanah terluka parah dan pingsan di tempat dengan darah memancar. Xiaoning bergegas mendekat. Night Spirit sedikit mengernyit dan niat membunuh brutal melintas di matanya yang dalam sebentar sebelum menghilang. Mengaum, monyet melindungi singa emas di belakangnya dan matanya bersinar dengan warna merah darah. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan benar-benar memasuki kondisi mengamuk. Mata merahnya tampak seperti memiliki kekuatan tak terbatas. Dalam keadaan mengamuk, monyet memicu kekuatan di kedalaman garis keturunannya dan kekuatan serta kecepatannya meledak. Dia hampir tidak memiliki kewarasan yang tersisa dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh. Selanjutnya, dia tidak bisa mengalami rasa sakit di tubuhnya. Di antara 7 saudara angkat, selain Night Spirit dan Su Zimo, monyet adalah yang terkuat. Monyet bahkan lebih menakutkan dalam keadaan mengamuk. Bab 767, kembali. Puff. Pedang melengkung dari raksasa menusuk monyet jauh di dalam dada dan kurang dari setengah inci dari jantungnya. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit apapun, mata monyet merah dan keganasannya tidak berkurang. Dia mengulurkan tangannya yang tebal dan meraih raksasa di depannya. Raksasa memiliki refleks yang cepat dan ingin menarik pedang melengkungnya dan langsung terbang ke langit. Namun, daging dan tulang monyet mengeras dan menyebabkan pedang melengkung itu tersangkut sesaat. Turun. Momen singkat itu yang diperlukan monyet untuk meraih sayap daging raksasa dan menarik yang terakhir dari udara. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Raksasa menabrak tanah dengan keras dan menciptakan lubang raksasa dengan debu dan kerikil beterbangan kemana-mana. Itu adalah pukulan keras dan raksasa mengeluarkan teriakan tragis. Darahnya tersebar dan tulangnya terasa seperti akan patah. Gagah, monyet menyeringai dan meraih sayap daging raksasa dengan satu tangan. Dengan pusaran, dia menarik raksasa keluar dari lubang dan menghancurkan yang terakhir dengan keras ke sisi lain. Bang, 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 dia mengulanginya 3 kali berturut-turut. Raksasa terluka parah akibat hantaman itu dan hampir tidak bisa bernapas. Ras raksasa memiliki garis keturunan yang menakutkan, jika itu adalah makhluk hidup lain, mereka akan dihancurkan menjadi lumpur. Garis cahaya dingin muncul diam-diam. Raksasa lain menyerbu. Meskipun monyet dalam keadaan mengamuk dan kehilangan rasionalitasnya, refleksnya tajam. Seketika, tubuhnya yang tinggi dan perkasa meringkuk menjadi bola. Pergeseran itu agak intuitif dan dia berhasil menghindari serangan fatal raksasa. Gerakan monyet tidak berhenti sama sekali saat tubuhnya tiba-tiba terbuka lebar, mendorong ke arah raksasa seolah-olah dia menawarkan buah abadi. Itu adalah gerakan membunuh dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Meretih. Setelah tubuh besar monyet meringkuk dan terbentang, tendonnya bergetar dan tulangnya berdering untuk melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Karena teknik gerakan raksasa terlalu cepat, sudah terlambat baginya untuk menghindari gerakan itu. Bang! Tangan monyet mendorong dengan keras ke rahang bawah raksasa. Jepret! Suara gemuruh tulang retak bergema. Kepala raksasa yang mengerikan dilempar ke belakang dengan keras dan rahang bawahnya hancur. Dengan memutar, monyet mengejar ke depan dan lengannya tenggelam, menyodorkan sikunya ke dada raksasa seperti tombak kembar. Puff! Tubuh raksasa terhempas ke tanah dengan 2 lubang berdarah di dadanya, jantungnya tertusuk dan dia mati di tempat. Kerumunan jatuh ke dalam keributan. Seketika, gelombang di medan perang telah bergeser. Tidak ada yang menyangka 2 raksasa yang awalnya memiliki keuntungan berakhir terluka dan mati. Ini adalah pertama kalinya ras raksasa mendapat pukulan seperti itu sejak mereka memasuki Myriad Phenomenon City. Meskipun tidak ada pembudidaya yang hadir berani memprotes, mereka semua bersorak di dalam hati mereka. Meskipun ada lebih dari 100.000 paragon,
hanya sedikit dari mereka yang berani melangkah. Mereka bahkan tidak sebanding dengan beberapa binatang iblis ini, sungguh sebuah tragedi. Tuan yang sempurna Yu Jun meratap dengan sedih. Tidak masalah bahkan jika seorang raksasa terbunuh di depan mereka, situasinya tidak akan berubah. Selama para pemimpin ras raksasa dan dewa menyerang, mereka pasti akan menguasai segalanya dengan cara yang mendominasi dan tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Tepat pada saat itu, dua sosok yang bentrok bersama tiba-tiba terpisah. Dugu Jian terhuyung-huyung dengan ekspresi pucat yang menakutkan dan basah kuyup oleh keringat. Jelas bahwa dia benar-benar kelelahan, pada batas kemampuannya dan tidak bisa lagi melanjutkan. Raksasa yang menghadapnya memiliki ekspresi tenang dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Sesaat kemudian, kilatan di mata raksasa perlahan meredup. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Garis merah yang menakutkan muncul di glabella raksasa. Itu menjadi semakin jelas dan akhirnya, setetes darah segar keluar darinya. Itu adalah serangan pedang yang fatal. Kepala raksasa terbelah. Serangan pedang itu begitu cepat sehingga lukanya menutup dengan sendirinya, menghasilkan pemandangan yang aneh. Raksasa lain sudah mati. Sebenarnya, Dugu Jian terluka sejak awal dan ditekan oleh raksasa sepanjang waktu. Namun, pertempuran sengit monyet sebelumnya mengalihkan perhatian raksasa untuk sesaat. Dugu Jian mengolah dao pedang dan fokusnya sangat jernih. Hati pedangnya memberinya kejelasan dan dia sangat tajam terhadap apapun yang terjadi di dunia luar, dia langsung melihat celah singkat itu. Serangan pedangnya adalah pukulan fatal. Sementara raksasa cepat, pedangnya lebih cepat. Meskipun itu hanya satu serangan, dia mencontohkan kekuatan membunuh yang mengerikan dari pedang dao sampai batas terbesarnya. Serangan pedangnya sepertinya mengirim pesan ke semua orang, bahkan Primordial Nine Ratchets tidak terkalahkan dan akan mati, bahkan mereka tidak bisa menghadapi ketajaman pedang dao. Ekspresi pemimpin raksasa benar-benar pucat setelah dua klan raksasanya terbunuh secara berurutan. Serangan bagus, serangan bagus. Dia bertepuk tangan dengan tatapan dingin dan berkata dengan dingin, awalnya, saya sedang mempertimbangkan apakah saya harus menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang, aku sudah memutuskan. Pemimpin raksasa menggeram kata demi kata dengan mematikan, tak satu pun dari kalian paragon manusia akan bermimpi tentang meninggalkan Myriad Phenomenon City hidup-hidup. Kamu tidak jujur, mengingkari kata-katamu. Xiaoning melotot marah saat dia menunjuk ke Dugu Jian dan monyet. Jelas bahwa mereka menang. Tidak jujur. Pemimpin raksasa menatap Xiaoning dan mencibir, akulah yang menetapkan aturan jadi aku yang memutuskan apa yang terjadi. Semut sepertimu tidak layak bernegosiasi denganku. Aku akan mengubur semua teladan di peringkat fenomena di sini. Peringkat fenomena inti emas adalah lelucon terbesar dari umat manusia Anda. Mulai hari ini, peringkat fenomena akan menjadi sejarah. Tidak ada yang berbicara dan suasana menjadi tegang. Itu seperti yang dikatakan pemimpin raksasa, jika paragon pada peringkat fenomena semuanya mati dan lebih dari 100.000 paragon dimakamkan di sini, peringkat fenomena akan menjadi penghinaan terbesar di dunia kultivasi. Bahkan jika peringkat fenomena didirikan oleh Peri Linglong dan telah diturunkan dari zaman kuno, Istana Enigma akan terlalu malu untuk melanjutkan menjadi tuan rumah. Aku takut mengecewakanmu. Dugu Jian berkata dengan dingin, dua teratas dari peringkat fenomena telah meninggalkan Myriad Phenomenon City sejak lama. Mereka berdua adalah teladan sejati dari ras manusia kita, monster sejati yang menjelma yang sebanding dengan kaisar manusia. Aku hanya peringkat ke-7 di Phenomenon Ranking tapi aku sudah bisa membunuhmu raksasas. Jika dua penjelmaan monster itu ada di sini, tidak mungkin kalian para penyusup dari ras asing bisa mempertahankan keangkuhan itu. Dua inkarnasi monster yang dimaksud Dugu Jian adalah Su Zimo dan Di Yin. Hehehe, pemimpin raksasa mencibir, paragon. Monster menjelma. Keduanya pasti ketakutan sehingga mereka tidak berani kembali, kan? Petik 2. Kata-katanya bergema dengan pikiran banyak pembudidaya yang hadir. Jika mereka berada di posisi yang sama dan melihat apa yang terjadi di kota fenomena segudang, mereka akan memilih untuk melarikan diri jauh daripada kembali ke kota. Bahkan jiwa yang baru lahir harus menghindari ini dan memilih untuk melarikan diri. Apa bedanya jika mereka adalah teladan di peringkat fenomena? Situasi saat ini sangat jelas, Myriad Phenomenon City adalah neraka tanpa akhir dan siapapun yang masuk tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Pemimpin raksasa mengusap dagunya dan tertawa mengancam. Jika mereka berdua berani kembali, kurasa aku akan memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka bisa menjadi budak binatang rohku. Membunuh mereka. Pemimpin raksasa melambai dan lebih dari 10 sosok perkasa di belakangnya berubah menjadi garis-garis cahaya gelap yang melesat ke arah monyet dan yang lainnya. Tuan Yu Jun yang sempurna dan dua lainnya menunjukkan ekspresi sedih. Secara alami, mereka dapat mengetahui bahwa monyet dan yang lainnya sudah berada di ujung jalan, bagaimana mereka bisa bertahan melawan serangan lebih dari 10 raksasa. Tiba-tiba, lolongan panjang terdengar dari cakrawala yang jauh, merobek awan dan menghancurkan logam dan batu.
Semua orang terkejut. Ah! Saat lolongan pertama mendarat, lolongan kedua terdengar. Lolongan kedua bahkan lebih dekat. Bab 768, beraninya kamu. Tak satu pun dari Anda akan diselamatkan. Penyusup itu tidak repot-repot menyembunyikan jejaknya dan menyerbu langsung ke Myriad Phenomenon City. Apalagi kecepatannya sangat mengejutkan. Lolongan pertama jauh tapi lolongan kedua sudah dekat dengan Myriad Phenomenon City. Banyak raksasa berhenti di jalur mereka dan berbalik ke arah suara. Little Fatty dan yang lainnya menjadi segar kembali ketika mereka mendengar suara itu. Tuan Yujun yang sempurna dan yang lainnya pertama kali tercengang. Setelah itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, seolah-olah mereka telah mengingat sesuatu. Banyak pembudidaya telah kehilangan ekspresi. Bagi kebanyakan dari mereka, lolongan itu tidak terdengar familiar. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana orang akan memilih untuk menerobos ke kota fenomena segudang untuk kematian mereka mengingat keadaannya. Mungkinkah orang lain dari Primordial Nine Ratches? Tidak lama kemudian, sesosok berlari masuk dari luar kota. Jubah hijaunya berkibar dengan elegan. Ah! Ketika dia mendekat dan semua orang melihat lebih dekat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Su Zimo, penyusup itu tidak lain adalah puncak peringkat fenomena kali ini. Dia adalah orang yang berhasil mengolah 3 fenomena inti emas, menekan Di Yin secara dominan dan bahkan berani menantang Naschen Souls, Su Zimo. Semua orang bekerja, bahkan dewa yang sempurna Yujun dan 2 lainnya sangat emosional. Secara kebetulan yang aneh, Su Zimo berhasil meninggalkan Myriad Phenomenon City dan menghindari malapetaka ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan dia untuk membuat keputusan untuk kembali. Kamu benar-benar cocok untuk menjadi nomor 1 di peringkat fenomena. Dugu Jian berbicara perlahan dan membuat pernyataan itu. Ini adalah jenis keberanian yang harus dimiliki oleh peringkat fenomena nomor 1. Ini adalah keberanian sejati yang cocok untuk makhluk sempurna nomor 1. Little Fatty dan yang lainnya mau tak mau bersorak saat melihat kembalinya Su Zimo. Meskipun 50.000 pembudidaya yang tersisa tidak bersorak, mereka juga jauh lebih bersemangat dan positif. Para pemimpin ras raksasa dan dewa dapat dengan jelas merasakan perubahan suasana hati para pembudidaya. Pemimpin ras dewa melirik Su Zimo dengan acuh tak acuh untuk sesaat sebelum menarik kembali pandangannya. Dia telah melihat terlalu banyak paragon dan inkarnasi monster seperti itu, dan membunuh terlalu banyak dari mereka juga. Orang ini, terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia sudah lama acuh tak acuh terhadap berbagai hal. Pemimpin raksasa menjulurkan lidah merahnya yang mengerikan dan menamparkan bibirnya. Dia memelototi tubuh Su Zimo dan mengendus dengan hati-hati sebelum bergumam dengan nada mabuk, untuk berpikir bahwa akan ada daging berkualitas tinggi dalam ras manusia. Betapa langkanya. Ekspresi Su Zimo sangat suram sejak dia memasuki Myriad Phenomenon City. Kota fenomena segudang diwarnai hampir seluruhnya merah dan mayat berserakan di mana-mana dalam pemandangan yang mengerikan. Para pembudidaya itu telah meninggal dengan cara yang menyedihkan. Banyak mayat tidak lengkap dan ada tanda-tanda jelas bahwa tubuh mereka dikunyah. Ketika dia mendekat dan melihat luka di Little Fatty dan yang lainnya, niat membunuh di mata Su Zimo meningkat, mereka hampir seperti jasmani dan bisa dimuntahkan. Su Zimo menyapu pandangannya melalui kerumunan dan berlama-lama sebentar di kelompok sempurna Lord Yujun. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Dari lusinan jiwa yang baru lahir, lebih dari setengahnya mungkin sudah mati. Akhirnya, tatapan Su Zimo beralih ke Nian Qi. Kepala Nian Qi awalnya tertunduk dan dia tidak berbicara sama sekali juga tidak mengakui King King dan yang lainnya, dia khawatir dia akan melibatkan mereka. Namun, ketika dia mendeteksi tatapan Su Zimo, Nian Qi tidak bisa menahannya lagi. Seketika, semua keluhan yang dia derita melonjak ke dalam hatinya saat dia menangis. Tuan. Jangan menangis, aku akan menyelamatkanmu. Suara Su Zimo lembut. Nian Qi menahan air matanya dan mengangguk dengan penuh semangat. Cek, pemimpin ras dewa tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata dengan mata mengejek, jika aku jadi kamu, aku akan mulai berpikir tentang bagaimana menyelamatkan diriku sendiri. 6 makhluk ras dewa lainnya menyilangkan tangan dan tertawa terbahak-bahak. Ketika Su Zimo mendekat, banyak pembudidaya secara bertahap menyadari sesuatu yang tidak biasa. Energi rohnya sepertinya habis. Iya, aku juga merasakannya. Bagaimana dia akan bertarung melawan ras raksasa dan dewa seperti itu? Saya mendengar bahwa dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat dan bahkan dapat mengambil bentuk iblis. Apa gunanya bentuk iblis? Setan apa yang bisa melawan Primordial Nine Ratches? Bisakah dia mengalahkan Naschen Souls dalam bentuk iblisnya? Kedua pemimpin ras asing mereka bahkan mampu membunuh Naschen Souls. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan berbisik pelan dan kegembiraan awal mereka berangsur-angsur tenggelam lagi. Semua orang tahu bahwa Su Zimo dalam kondisi yang mengerikan. Energi rohnya hampir habis sepenuhnya setelah pertarungan besarnya dengan Di Yin.
Dia juga memiliki perjalanan panjang kembali tanpa istirahat sama sekali. Faktanya, dia tampak lapuk pada saat dia kembali ke Myriad Phenomenon City. Zimo, cepat dan pergi. Tinggalkan kami. Tiba-tiba, suara Lord Luosue yang disempurnakan terdengar di benak Suzimo. Dia menggunakan roh esensinya untuk mengiriminya transmisi suara. Terlepas dari kenyataan bahwa energi rohmu habis dan kamu tidak dapat melepaskan fenomena inti emasmu, bahkan jika kamu berada pada kondisi puncakmu, kamu mungkin bukan tandingan para pemimpin ras raksasa dan dewa. Dewa sempurna Yujun mengirimkan transmisi suara juga, kamu memiliki spesialisasi dari Tao yang abadi, Buddhis, dan Iblis dan kamu adalah harapan umat manusia. Selama kamu tidak mati, kamu pasti akan berhasil di masa depan. Petik 2. Sulit bagi satu pohon untuk bertahan hidup di hutan yang terbakar. Hasilnya di sini ditentukan dan Anda tidak perlu memaksakan atau menyalahkan diri sendiri. Ini takdir. Biksu Yinlu menghela nafas dengan lembut. Pelindung Su, cepat dan lari. Su Zimo tetap diam. Namun, ekspresinya sangat dingin sehingga menakutkan. Bahkan jika itu bukan karena Little Fatty dan yang lainnya, bahkan jika bukan karena Nian Qi, Su Zimo tidak akan pergi. Dia tidak senang. Sejak dia memasuki Myriad Phenomenon City, dia memiliki kemarahan di dalam hatinya yang tidak bisa dia keluarkan. Dia tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan ras asing menginjak-injak dan membantai manusia. Ini adalah Myriad Phenomenon City, tempat suci bagi umat manusia. Dia mengembangkan teknik Tao abadi, Buddhis dan Iblis dan keterampilan rahasia Kaisar Manusia untuk menjadi nomor satu di peringkat fenomena. Jika dia melarikan diri hari ini, bagaimana dia bisa menghadapi Kaisar Manusia dan Peri Linglong? Melarikan diri. Tiba-tiba, pemimpin raksasa tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan dingin, kalian tiga orang tua berkabut bermaksud agar dia melarikan diri. Apakah Anda benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri? Petik 2. Tuan Yujun yang sempurna dan dua lainnya terkejut. Ras raksasa dapat mendeteksi transmisi suara mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Memang, 9 ras primordial memiliki kemampuan yang tak terbayangkan dan sulit untuk bertahan melawan mereka. Pikiran untuk melarikan diri belum terlintas di benak saya. Saat itu, Su Zimo berbalik dan menatap raksasa di dekatnya dengan ekspresi tenang. Perlahan, dia berkata, saya tidak berkultivasi hanya agar saya bisa melarikan diri. Saya ingin melampiaskan setiap sedikit ketidaksenangan di hati saya. Saya ingin memiliki ketenangan pikiran. Saya percaya pada mata ganti mata. Kalian semua penyusup dari ras asing harus mati juga. Nada suara Suzimo berubah semakin intens menjelang akhir dan niat membunuhnya melonjak. Suaranya seperti bel yang mengguncang kekosongan. Aku akan membuat kalian mengerti bahwa ini adalah tempat suci bagi umat manusia yang tidak boleh dinodai. Penyusup dari ras asing, beraninya kamu. Tak satu pun dari kalian akan terhindar. Petik 2. Pada saat pernyataan Suzimo selesai, belut kuencer sudah ada di tangannya. Bilahnya berdengung dan sinar darah melebar. Semut, kamu punya keinginan mati. Pemimpin raksasa sangat marah dan matanya bersinar karena marah. Tidak perlu menggunakan palu godam hanya untuk memecahkan kacang. Aku akan membantainya untukmu, pemimpin. Seorang raksasa melesat ke depan dan melebarkan sayapnya sebelum berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Dia menyerbu ke arah Suzimo dengan kecepatan yang menakutkan. Membunuh. Suzimo tidak menghindar atau menghindari dan mengedarkan inti dalamnya. Dia menyambut serangan itu dan melepaskan teriakan keras. Skill rahasianya, Thunder Celap Kill. Energi gelombang suara meledak seketika. Dengan jeda singkat dalam gerakan raksasa, sinar darah menyelimuti kepalanya, tidak ada tempat baginya untuk lari. Dentang, pedang melengkung dan belut kuencer bertabrakan dengan hebat. Serangan Suzimo membawa amarahnya. Adapun raksasa, kidarahnya hampir sepenuhnya hilang setelah ledakan Thunder Celap Kill. Kekuatannya berkurang dan dia berada di titik terlemahnya. Perbedaan di antara mereka terlihat jelas. Kemenangan ditentukan dengan satu serangan. Bab 769, Pembantaian. Cahaya gelap berhenti sebentar dan mengungkapkan raksasa. Raksasa itu memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi pucat. Telapak tangannya terbelah dengan darah segar yang memancar dan dia tidak bisa lagi mempertahankan cengkeramannya pada pedang melengkung, itu ditolak seketika. Aku harus kabur dulu. Manusia ini terlalu kuat dan aku tidak bisa memenangkannya dalam hal kekuatan. Aku harus membungkusnya dan mencari kesempatan lain. Refleks raksasa sangat cepat dan pikiran-pikiran itu melintas di benaknya satu demi satu. Astaga, sayap daging raksasa mengepak dan angin menderu. Sebuah kekuatan yang luar biasa dilepaskan saat dia mencoba untuk terbang ke udara dan melarikan diri. Dalam keadaan normal, secara alami akan ada jeda singkat antara kedua belah pihak setelah bentrokan penuh. Namun, tubuh Suzimo terdengar seperti suara tsunami. Kekuatannya yang memburuk setelah tabrakan menerima dorongan baru seperti gelombang pasang. Itu adalah kekuatan pasang surut.
Su Zimo memiliki ekspresi dingin dan gerakannya tidak berhenti sama sekali. Dengan kekuatan tidal might, dia membungkuk dan kekuatan pedangnya bergeser. Bilahnya mengeluarkan sedikit getaran seolah-olah itu membentuk riak berwarna darah di udara. Riak berwarna darah tercoreng di tenggorokan raksasa dengan lembut. Dua serangannya, satu keras dan yang lain lembut, mengalir seperti air tanpa penundaan sama sekali. Tubuh raksasa yang tinggi dan perkasa tidak bisa keluar dari jangkauan kekuatan pedang Su Zimo sama sekali. Uff! Aliran darah besar menyembur keluar. Kepala yang mengerikan terlempar tinggi ke udara dengan darah segar menyembur kemana-mana. Mayat raksasa tanpa kepala ambruk dengan kaku ke tanah dan menggeliat tanpa sadar. Tiba-tiba, medan perang menjadi sunyi. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini dalam pertarungan antara Su Zimo dan raksasa. Kurang dari itu, tidak ada yang menyangka Su Zimo akan membunuh raksasa dengan dua tebasan. Untuk orang luar manapun, seluruh proses tampak cepat dan sederhana. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Su Zimo telah menggunakan setidaknya 3 kartu asnya untuk membunuh raksasa. Kematian raksasa bukannya tidak berharga. Pemimpin raksasa memelototi Su Zimo dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu sedikit demi sedikit dan membuatmu menderita kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Senyumnya berubah lebih sinis saat dia melambai. "Ikat dia dan bunuh semua orang. Jangan biarkan siapapun." Petik 2. Dipahami. Banyak raksasa di belakangnya setuju serempak. Saat pertempuran pecah, aku mungkin tidak bisa melindungi kalian semua. Semuanya, hati-hati. Su Zimo melirik ke samping dan menginstruksikan Little Fatty dan yang lainnya. Bahaya dalam pertempuran ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Su Zimo tidak yakin tentang itu. Terlepas dari para pemimpin ras raksasa dan dewa yang bisa membunuh Naschen Souls, bahkan ratusan raksasa aneh yang akan menyerang sulit untuk dihadapi. Ekspresi Night Spirit berubah dan tatapannya berkedip. Sesaat kemudian, seolah-olah Night Spirit telah mengambil keputusan tentang sesuatu. "Pertama, aku akan bertarung bersamamu nanti." Roh malam tidak berbicara. Namun, suaranya terdengar di dalam pikiran Su Zimo. Night Spirit adalah binatang roh yang hanya ada di ranah inti emas, namun dia bisa memanfaatkan keterampilan rahasia Naschen Souls untuk mengirim transmisi suara. Su Zimo menatap Night Spirit dalam-dalam. Dia hampir sepenuhnya yakin bahwa Night Spirit menyembunyikan rahasia. Selanjutnya, itu adalah rahasia yang harus disembunyikan. Sebelumnya, Night Spirit bahkan mampu menangkis 5 raksasa dalam pertarungan tadi. Sekarang roh malam mengatakan bahwa dia akan bertarung bersama dengan Su Zimo, sepertinya dia menyiratkan sesuatu yang tidak biasa. Membunuh. Banyak raksasa berkelebat dan lusinan cahaya gelap tersebar di seluruh kekosongan ke segala arah, menyerbu ke arah Su Zimo secara instan. Bahkan jiwa yang baru lahir mungkin tidak dapat melarikan diri dari serangan seperti itu tanpa cedera. Namun, Su Zimo memiliki ekspresi yang tidak terpengaruh saat dia mengayunkan Blood Quencher dan melepaskan teknik pedang dari si Calming Manual dan Asura Sabre bersama-sama. Kekuatan pedang sangat ketat dan tidak ada yang bisa menembusnya. Ras raksasa cerdas dan mereka sangat berbakat dalam pertempuran. Saat mereka merasakan kekuatan luar biasa Su Zimo, mereka secara alami memilih untuk tidak menghadapinya secara langsung dan malah mengitarinya terus-menerus. Di medan perang, sosok Su Zimo hampir sepenuhnya menghilang dan dia diselimuti oleh sinar darah di sekelilingnya yang membentuk penghalang berwarna darah. Di langit, garis-garis cahaya gelap menari-nari dan berputar sambil terus maju terus. Mereka berusaha untuk menghancurkan pertahanan penghalang darah tetapi tidak berhasil. Jika ini berlarut-larut, Su Zimo akan dirugikan. Itu benar, teknik pedang yang dikeluarkan oleh Su Zimo membutuhkan stamina dan fokus mental yang luar biasa, dia tidak bisa terganggu sedikitpun. Namun, raksasa hanya menari dengan mudah di udara menunggu waktu mereka. Kemenangan bagi mereka hampir dijamin. Kelompok Dewa Yujun yang disempurnakan mengungkapkan ekspresi khawatir saat mereka panik. Jika Su Zimo tidak bisa keluar dari ini, dia akan mati karena kelelahan. Di ujung lain, lebih dari 30 raksasa menerjang ke arah Little Fatty dan yang lainnya. Semua orang memiliki ekspresi muram. Su Zimo bisa bertahan melawan serangan gabungan lebih dari 10 raksasa. Namun, yang paling bisa mereka pertahankan adalah 2 raksasa. Selanjutnya, harimau roh terluka parah dalam pertarungannya sebelumnya. Mata monyet tidak lagi merah dan keadaan mengamuknya telah memudar. Cedera di dadanya sangat dalam dan dia hampir tidak mampu bertarung lagi dengan kekuatannya yang berkurang. Hanya ada beberapa dari mereka yang bisa terus bertahan melawan raksasa dengan benar. Situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada Su Zimo. Little Fatty, Lin Xuanji dan Demones Ji berdiri ke depan dan melindungi kelompok itu dengan tatapan tegas, seolah-olah mereka siap untuk mati. Monyet, harimau roh, dan binatang roh lainnya berjuang untuk berdiri tanpa sedikit pun rasa takut.
50.000 pembudidaya yang tersisa memiliki ekspresi yang bertentangan saat mereka melihat angka-angka di depan mereka. Jauh di mata mereka, bahkan ada tanda-tanda rasa bersalah dan malu. Meskipun mereka disebut sebagai paragon, mereka ketakutan oleh penyusup asing sekarang dan bahkan harus bergantung pada binatang iblis di depan mereka untuk perlindungan. Untuk pertama kalinya, semua orang merasa seolah-olah mereka tidak layak disebut teladan. Lebih dari 30 raksasa menerjang ke depan dengan kekuatan yang tak terbendung, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya di jalan mereka menjadi berkeping-keping. Melawan tekanan, Little Fatty dan dua lainnya basah kuyup oleh keringat dan merasa sangat tegang, bahkan lengan mereka sedikit gemetar. Ketiga fenomena inti emas mereka sudah hilang. Meskipun Heaven Fiend Dance adalah keterampilan rahasia peri Linglong, itu tidak bisa bertahan melawan pembantaian begitu banyak raksasa. Sementara Lin Xuanji memiliki banyak teknik, dia juga merasa putus asa dan tidak berdaya saat ini. Tiba-tiba, tepat ketika mereka bertiga akan menyerah, sosok yang menyerupai hantu melesat keluar dari belakang mereka. Itu menyerang kelompok besar raksasa tanpa penurunan kecepatan. Ah! Serangkaian seruan datang dari kerumunan. Siapa itu? Siapa yang tidak memperdulikan hidupnya? Apakah dia mencoba menggunakan tubuhnya untuk menunda pembantaian raksasa? Itu akan menjadi lelucon. Saat pikiran berlari liar di benak para pembudidaya yang hadir, sosok itu telah bentrok dengan kelompok besar raksasa. Puff! Kabut darah menyebar hampir seketika saat bertabrakan. Sosok itu menghilang sepenuhnya, seolah-olah dihancurkan menjadi lumpur. Namun, saat berikutnya, semua pembudidaya berseru. Mayat jatuh dari udara. Itu adalah mayat seorang raksasa. Ada 5 lubang seukuran jari di kepala mayat dan cairan otak yang keluar dari lubang itu. Raksasa benar-benar mati. Ini, banyak kultivator tercengang dan pikiran mereka kosong, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sosok yang awalnya menghilang muncul kembali di udara seperti hantu dan melewati raksasa lain. Itu menjangkau dan meraih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Jepret, tenggorokan raksasa dihancurkan oleh telapak tangannya dan mati di tempat. Roh malam, King berseru. Pembantaian telah tiba dengan kedok malam. Bab 770, Formasi Meliputi Surgawi. Dalam waktu kurang dari 3 napas, 2 raksasa mati berturut-turut. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan mata melebar dan napas tertahan tak percaya. Ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan, sepasang sayap daging dan teknik gerakan lincah, semua pembudidaya yang hadir telah mengalami teror ras raksasa. Tapi sekarang, 2 raksasa mati begitu saja. Selanjutnya, penyebab kematian mereka praktis tidak diketahui. Bahkan untuk monyet, harimau roh dan yang lainnya yang telah menyaksikan roh malam tumbuh dan bahkan bersumpah saudara kandung dengannya sekarang terkejut, apalagi para pembudidaya lainnya. Sementara mereka tahu bahwa roh malam itu kuat, tidak ada dari mereka yang mengira dia akan menjadi menakutkan seperti ini. Lebih dari 30 raksasa dibebankan bersama-sama pada saat yang sama dan sebentar kemudian, 2 dari mereka mati. Kemampuan dan kekuatan tempurnya keluar dari dunia ini. Tidak heran mengapa saya kalah. Singa emas bergumam. Dia menderita kerugian saat pertama kali bertemu Night Spirit. Awalnya, singa emas ingin berkultivasi lebih keras dan mencari kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Pada titik ini, pikiran itu telah lenyap begitu saja. 3 Naschen Souls saling bertukar pandang, mereka semua bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata yang lain. Yang lain mungkin tidak bisa melihat pertarungan dengan jelas. Namun, mereka bertiga memiliki kesadaran roh dan samar-samar bisa melihat seluruh proses pertarungan roh malam dengan kelompok besar raksasa. Itu mengejutkan, sempurna dan menakutkan. Night Spirit sangat menentukan dan ganas tanpa sedikit pun keraguan atau stagnasi. Setiap serangan tunggal adalah serangan pembunuhan. Bagi mereka bertiga, reaksi pertama mereka terhadap proses tersebut adalah keterkejutan. Baik itu dari segi waktu, sudut, teknik gerakan, kecepatan, kekuatan ledakan atau pilihan target, serangan Night Spirit sempurna. Mereka benar-benar sempurna. Namun, semakin mereka memikirkannya, semakin menakutkan tampaknya. Bahkan jika mereka bertiga dalam kondisi puncak, mereka mungkin tidak dapat bertahan melawan serangan Night Spirit tanpa cedera. Night Spirit praktis dilahirkan untuk membunuh. Dari dia, ada aura samar kuno yang gelap dan dingin, itu meresahkan dan membuat merinding. Di alam kultivasi mereka, dewa yang sempurna Yu Jun dan 2 lainnya telah membebaskan diri dari belenggu surga dan bumi dan rentang hidup mereka adalah 1000 tahun, ini adalah perasaan yang tidak mereka alami bahkan ketika mereka menghadapi ras raksasa. Tapi dari aura Night Spirit, mereka bertiga merasa kedinginan. Tepat saat ketiga Naschen Souls sedang membayangkan sesuatu, raksasa lain jatuh dari udara dengan lubang di dadanya, hatinya hancur. Sosok Night Spirit seperti hantu. Itu nyaris tidak terlihat dengan kedok malam. Meskipun serangan dari kelompok besar raksasa sangat ganas,
Night Spirit masih bisa mengidentifikasi celah dan menghindari semuanya sambil membalas. Awalnya, pemimpin ras dewa itu hanya ingin duduk diam dan menyaksikan pertunjukan berlangsung. Namun, pada saat itu, dia mengerutkan kening saat dia memelototi sosok Night Spirit. Tatapannya bersinar terang seolah-olah dia sedang berpikir keras. Wajah pemimpin raksasa sangat muram. Pada saat yang sama, sesuatu yang lain terjadi di sisi lain medan perang. Om, Ma, Ni, Pa, Mi, Hom. 6 karakter Sansekerta bergema seperti bel yang bergema di seluruh dunia. Sansekerta tampak seolah-olah mereka memiliki kekuatan mulia tertinggi dari Buddha Dao. Itu adalah mantra Daming. Teknik pamungkas yang telah lama hilang dari biara Daming telah muncul kembali di kota fenomena segudang. Kekuatan satu karakter Sansekerta sudah cukup untuk menggetarkan pikiran seorang kultivator. Ledakan gabungan 6 karakter Sansekerta mengguncang dunia dan menyebabkan segalanya bergetar. Cuaca berubah dan guntur bahkan bergemuruh di cakrawala langit dalam resonansi. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang jauh dari medan perang merasakan ki darah mereka bergerak dan detak jantung mereka berdebar. Namun, untuk lusinan raksasa di medan perang, mereka hanya tercengang sesaat. Garis keturunan mereka terlalu kuat. Meskipun mantra Daming sangat kuat, itu tidak berpengaruh banyak pada mereka. Saat itu, Su Zimo menyerang. Memotong. Ditemani oleh raungan keras, penghalang darah yang mengelilingi Su Zimo langsung menyatu menjadi Blood Quencher di tangannya. Segera setelah itu, sinar darah meledak di cakrawala. Ki darah Su Zimo meledak ke depan saat rambut hitamnya menari. Dia mengukir busur setengah lingkaran berwarna darah raksasa di udara yang hampir memotong seluruh dunia menjadi 2. Uff, uff, uff. Setidaknya ada 10 raksasa yang terperangkap dalam berkas darah. Tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan melawan serangan mengerikan itu. 3 raksasa dipotong menjadi 2 di tempat, bahkan pedang melengkung di tangan mereka dihancurkan oleh Blood Quencher. Meskipun raksasa yang tersisa berhasil bertahan melawan ketajaman Blood Quencher, tubuh mereka tidak dapat menahan kekuatan serangan yang meledak. Mereka batuk darah segar dan tatapan mereka redup saat mereka jatuh ke tanah, terluka parah. Dentang, dentang. Setelah penyempurnaan di halaman belakang di dasar lembah pemakaman naga, Blood Quencher telah menjadi senjata yang sangat ganas. Setelah mengkonsumsi darah segar raksasa, sekarang terlihat lebih tajam dan bahkan lebih menakutkan. Bilahnya memancarkan aroma darah yang kaya dan bergetar penuh semangat. Letakkan formasi. Suara pemimpin raksasa terdengar tiba-tiba, itu dingin ke tulang. Dentang, dentang. Raksasa di kedua sisi medan perang menarik rantai besi yang terbuat dari logam mistik dari tas penyimpanan mereka. Berpasangan, raksasa menarik kedua ujung rantai. Mereka memanfaatkan kecepatan teknik gerakan mereka untuk melingkari dan menenun di sekitar lingkungan Su Zimo. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia menangani semuanya dengan hati-hati, dia tidak berani ceroboh. Rantai itu agak fleksibel. Saat Blood Quencher menebas mereka, rasanya seperti menghantam udara. Su Zimo terus mengayunkan Blood Quencher-nya tetapi dia tidak bisa melepaskan kekuatan pedangnya. Sebaliknya, ruangan yang dia miliki untuk bermanuver berkurang saat itu. Tak lama, sebuah rantai melingkari tubuhnya. Su Zimo mengerutkan kening. Ada duri tajam kecil yang tak terlihat yang tersembunyi di rantai. Mereka baru terungkap setelah rantai itu melingkari tubuh Su Zimo dan menusuk dagingnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, Su Zimo tidak bisa bertahan melawan ketajaman paku. Saat gangguannya yang singkat menyebabkan rantai lain melingkari lengannya 2 kali, membatasi kekuatan Blood Quencher sepenuhnya. Ini buruk. Tuan Luo Sue yang sempurna terkesiap. Lebih banyak rantai melingkari tubuh Su Zimo. Semakin banyak rantai yang ada, semakin sulit bagi Su Zimo untuk melepaskan diri. Sekarang setelah ancaman Blood Quencher hilang dan Su Zimo terjebak dalam formasi masif, kemenangan para raksasa hampir dijamin dengan teknik gerakan lincah mereka. Satu demi satu, seperti anaconda, rantai melingkari lengan, paha, dada, punggung, dan tubuh Su Zimo dengan erat dan memperlihatkan duri-duri tajamnya untuk merobek dagingnya. Dalam sekejap mata, sudah ada banyak rantai di sekitar Su Zimo. Ekspresi pemimpin raksasa mengendur saat dia tertawa mengancam. Kenapa kamu tidak berjuang lagi, semut? Ini adalah formasi meliputi surgawi dari ras raksasa kami. Bahkan ras barbar dari Primordial Nine Races tidak akan bisa melepaskan diri dari ini, apalagi semut seperti dirimu sendiri. Ada lusinan raksasa dan masing-masing dari mereka memegang rantai di tangan mereka saat mereka berdiri di udara dan menatap Su Zimo dengan tatapan mengejek. Fu. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak dan tiba-tiba tertawa. Kamu pikir kamu bisa menjebakku menggunakan potongan-potongan besi tua ini?